Assalamualaikum, masih Shockmatic ini sudah saya buka, kemudian saya jeblos, dan yang satunya sudah saya keluarkan asnya dari tabung. Ini ternyata sudah pernah diservis di bengkel lain. Nah, ini saya buka di sini, dia ternyata menggunakan hasil 2. Oke, nanti kita servis, kembalikan lagi. Sealnya tetap pakai satu saja, kita buang, dan fungsi pir balik ini kita kembalikan lagi seperti sedia kala seperti ini agar lebih nyaman. Kita buka ini dulu. Penarikan as terlebih dahulu, karena menariknya ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini saya kasih bantalan laker buat di tabung hidroliknya. Kemudian di sini saya kasih plat ya 1 cm lah. Ini. Kemudian dipasang ke sini. Nih. Nah. Kemudian dimajukan. Ini saya menggunakan impact untuk mengurangi kelelahan. Tapi kalau impactnya lagi dicas, saya masih tetap menggunakan secara manual ini. Oke, kita bongkar dulu. Ternyata ini juga sama, dikasih seal 2 dengan mengorbankan pir balik. Seharusnya kalau mau buat seal 2, asnya yang diperpanjang sedikit dan pir balik juga dipanjang dikit baru pas. Oke, kita cuci dulu. Ini setelah disusi, asnya ini kena parah, tidak kelihatan. Kita ganti dulu dengan cara ini digrenda atau dibur agak gede, nanti kan menghabiskan kelingan. Oke, buka kelingan dengan cara dibur. Oh, seperti ini. Ini juga bopeng ini. Oh ya sudah, kita ganti aja ini juga sekalian. Kita grenda. Kemudian cara mengeluarkan, kita kasih longsong seperti ini. Nah, untuk melindungi yang di sini. Kalau kita langsung pakai ini, nih biasanya ini pecah di sini. Oke. Selanjutnya kita pasang ganti as baru. Selanjutnya kita pemasangan, karena saya tidak punya stok as yang lebih panjang sama, jadi terpaksa saya mengurangi seal 1 yang tadinya dipasang 2 untuk menormalkan kembali pir baliknya. Seandainya punya yang as yang lebih panjang gitu, nah ini bisa dimanfaatkan seal 2 dengan syarat as yang panjang itu masih melelep di sini. Nah, berarti ini masih bisa dipanjangkan sekitar 3 cm atau 4 cm masih bisa ini. Nih. Gitu. Tapi karena ini sama ya sudah kita pasang. Yang ini masih pakai yang ini, dan yang piston yang satu ini sudah agak bopeng, jadi saya memanfaatkan serep-serep bekas-bekas yang masih bagus, saya kumpulkan, saya lumpuhkan. Demikian juga pir baliknya seperti ini nih. Oke, kita pasang. Oke, pengelingannya ini
cukup kita lakukan agar ujung yang kita keling mengembang seperti ini saja. Jangan terlalu mepet seperti dari asal pabriknya gini. Kalau kita terlalu mepet, ini nanti bisa-bisa pecah di sini. Oke, tapi lebih bagus lagi kalau beli, usahakan di sini yang ada drat. Jadi kita tidak usah mengeling, cukup kita kasih mur sudah bisa, dan itu lebih aman, lebih simpel, lebih kuat. Untuk pengukuran pir balik di sini kita tandai dulu. Nih, ini ring, seal dan bushing di sini. Nah, kira-kira di sini berarti tempatnya bos di sini. Nih, pas di sini. Nah, kita tandai. Berarti nanti pirnya itu batasnya di sini. Nah, kemudian longsong di sini plastik, sini kedudukannya per buat sini. Nah, kemudian ini as seperti ini di bawah bos ukuran tadi. Nah, jadi kurang lebih asnya itu harus pas-pas sama datar dengan pir seperti ini. Nah, itu kalau kita sepedanya pengen sering angkat berat, ini asnya kita turunkan sedikit seperti ini. Nah, pirnya ini nanti ditambahi agak panjang sedikit seperti ini. Ini. Nah, oke, kita pasang. Ini ternyata diameter piston ini sama ini agak beda sedikit. Ini maksudnya itu sudah agak aus dibanding ini. Jadi ketika ini dibasuh ini agak seret. Terus saya kasih oli ketebalan 20-25 karena ini sudah agak aus. Ini saya kasih ketebalan sekitar 30-an. Nah, jadi nanti yang ketebalan olinya berbeda untuk ini dan ini, untuk mencapai hasil akhir dia tarikannya keluar atau rebon dia enak untuk shock ganda atau shock 2. Ukuran takaran olinya ini melelep sampai drat, kemudian olinya itu batas ini. Nah, di bawah bosan tadi, bos, seal dan ring. Nah, bawah sini ini. Tapi apabila asal kita naik di sini, olinya di sini, lah ini nanti angkatan berat ini nanti ini mendesak ke bawah dan oli mendesak ke luar. Tapi kalau kita di sini, nah oli di sini, ini tidak ada tekanan sama oli, jadi oli masih enteng berada di dalam. Oke, selanjutnya pemasangan, dibersihkan dari oli. Kemudian ini saya selalu lem G atau Altico. Sebelum di Altico kita sediakan longsong, petiknya dan gombal biar cepat memasukkan ketika sudah dilem. Lem ini untuk mengurangi kebocoran dari samping, apalagi terhadap shock yang sudah beberapa kali diservis. Jadi biasanya dia ini sudah tidak utuh, tidak rata. Kita tutupi, sering muncrat. Nah, untuk tempat kelingan selesai itu. Kemudian kita keling. Oke, kenalan. Oke. Nyuwun pengki ditinggal ning sawah, kita apa digawe wong, lha iki disubal karo anu nih. Oh, drate dol.
Ya sekrupe kan dal, Mas. Kita apa tinggo uang kayak gini di kelepek. Iya. Kayak keleng pala apa jare kok enggak tukang las gapane kok dilas aku. Ya dilas kan dipanasi. Ini tukang bubut suket boten saged niki. Lah piye Mas ki? Tukang bubut besi. Ini tukang bubut suket boten saged. Oh ya mula kuwi. Uang ket mangan nek 10 kok ora diangkat. Pinten Mas? Hah? Gratis. Lah, aman. Aman. Ya. Arek matur nuwun nggih Mas nggih, matur nuwun iki nggih. Arek sapa ya? Ya, Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke laptop. Ya, ini sudah lumayan di. Oke, tinggal kita buat kancingan lagi. Oke, pembuatan alur kancingan yang di sini nih, yang bagian atas menggunakan bekas pemotong pipa atau buat sendiri bisa. Nah, ini seperti ini. Kita masuk. Kemudian ini masuk ke sini, tempat yang garisnya. Kemudian ini kita kencengkan dikit, strip gitu, kira-kira setengah mili saja. Jadi dia sudah membentuk. Kemudian ini longsong kita putar. Nah, kalau sudah seperti ini ya selesai. Tapi kalau masih dirasa kurang dalam, bisa kita tekan lagi dratnya biar lebih mendalam lagi. Itu bagus. Tapi tidak bagusnya kalau kita copot lagi, kita refresh lagi pakai alat ini, nanti ininya nih retak gitu. Jadi jangan terlalu dalam. Seperti ini saja sudah selesai. Oke, sudah pasang plastik. Kemudian stopper atau bumper. Jadi kalau ini angkatan sangat berat sekali, nanti mur di atas ini akan menghantam bumper ini. Jadi ini salah satu ciri motor ini sering angkat berat. Ini stoppernya ini hancur, minimal dia tinggal separuh. Berarti ini motor angkatan berat. Tapi kalau dia masih utuh, tapi dia sudah tidak siset lagi atau agak logo, berarti ini ada minyak yang sudah keluar dan mengenai ini karet. Nah, jadi kalau karet biasa, ini kalau kena minyak dia medok. Tapi kalau seal kena minyak tidak medok, karena di sekeliling ini, di dalam karet ini ada plat besi. Jadi dia mau medok tidak bisa karena ada plat besinya dan per di dalam sini. Oke, ini kita pasang mur. Nah, mur pentokin aja ke bawah seperti ini. Kemudian kita pasang per. Nih, per pas ini toh. Nih. Nah itu kurang lebih. Kalau kita pengen apa? Ini keras bawaan berat. Ini kita ring sedikit yang di sini. Lebih gampang di ring. Nah, kira setengah senti bisa, agar yang di atas ini lebih tinggi pir. Ini jadi tekanan keras, cocok buat angkat-angkatan. Oke, kita pasang. Ini pemasangan per, kita masuk nih. Kemudian ring atas. Nah, ini cukup kita tekan saja seperti ini. Tidak perlu menggunakan tracker. Nih, pasang obeng biar tidak melelep lagi. Ini. Kalau untuk pemula yang baru belajar, harus menggunakan alat tracker dulu atau ini dulu. Pokoknya kedua cara harus dikuasai semua, pakai tracker ataupun manual seperti ini. Oke, ini jadinya. Ini
Di ujung sini biasanya kalau ada turahan lebihan tongolan seperti ini, dia nggaduk di badan mesin. Jadi sebelum kita pemasangan, kita potong pas-pas dulu. Atau tahu terlanjur terpasang, ini bisa kita habiskan pakai gerenda dari sini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima gaji.